Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini kita akan membahas materi kimia kelas 11. Lebih tepatnya buku Kurikulum Merdeka. Terbitan dari Erlangga di bab 7 terkait larutan elektrolit dan asam basa. Kali ini kita akan membahas soal uji pemahaman di halaman 220. Seperti ini soalnya. Ada 5 nomor. Sini nanti kakak bakalan jelasin langsung ke soalnya terkait penjelasannya, nanti kita langsung di soalnya aja. Langsung saja kita menuju soal pertama. HCl cair tidak menghantar listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 5 opsi A, B, C, D, E. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang pertama yaitu HCl cair dia tidak dapat menghantarkan listrik. Namun untuk larutan HCl dia dapat menghantarkan listrik. Mengapa demikian? Nah, sebelumnya kita flashback dulu. Ini terkait dari opsi jawabannya. Di situ disampaikan ada ikatan kovalen, ikatan ionik. Ini kakak singgung sedikit materi sebelumnya. Nah, terkait senyawa ionik dan senyawa kovalen. Di sini dijelaskan bahwa HCl cair tidak menghantarkan listrik. Kita bisa cek di sini. HCl cair, nah cair ada di cairan atau lelehan, dia tidak menghantarkan listrik. Berarti dia termasuknya senyawa kovalen. Soalnya senyawa ion, fasa cairan atau lelehan, dia dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, larutan HCl, dia dapat menghantarkan listrik. Untuk larutannya dapat menghantarkan listrik. Oh, berarti kita dapat simpulkan bahwa untuk HCl cair ini dia masuknya ke senyawa kovalen polar. Nah, di sini. Nah, lelehannya dapat menghantarkan listrik. Ulangi, lelehannya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Untuk larutannya dia dapat menghantarkan listrik. Loh Kak, bedanya apa sih Kak lelehan sama larutan? Atau cairan sama larutan kan sama-sama cair? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya seperti itu. Jadi untuk cairan itu dari padatan yang dipanaskan. Jadi adik-adik teman-teman punya padatan HCl, kemudian dipanaskan, nanti jadinya cairan. Untuk larutan itu padatan yang dilarutkan dalam air. Itu bedanya. Jadi nggak usah bingung bedanya lelehan sama larutan. Dari sini kita bisa menjawab yang opsi A. Adanya air mengubah HCl yang semula berikatan kovalen menjadi ikatan ionik. Nah, ini kurang tepat. Soalnya apa? Jadi HCl itu baik dia di fasa padatan, lelehan, dan cairan, dia tetap senyawa kovalen. Tidak, dengan adanya air itu tidak merubah yang semula senyawa kovalen menjadi senyawa ionik. Yang A salah. Yang B, HCl cair tidak terionisasi, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi. Nah, ini HCl cair itu tidak terionisasi. Benar, karena kan tadi HCl cair dihasilkan dari padatan HCl yang dipanaskan. Tetapi bila dilarutkan dalam air, ketika dia dimasukkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Ini yang tepat. Ketika dia dilarutkan dalam air, nanti dia terionisasi menjadi ion H+ sama Cl-. Jawabannya yang B. Yang C, kita cek sekalian. HCl cair berikatan kovalen, tetapi larutan HCl merupakan senyawa berikatan ionik. Ini juga salah. Tadi yang sudah kakak jelasin. Fasa zat HCl, baik padatan, lelehan, atau larutan, itu tidak merubah ikatan atau senyawanya dari HCl tersebut. Yang D, air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus listrik. Ini juga tidak tepat. Yang E, arus listrik akan mengalir apabila ada air sebagai mediumnya. Ini juga tidak tepat.
Malahan kalau air murni itu dia tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke, berarti untuk nomor 1 jawabannya yang B. Nomor 2. Larutan A dan larutan B diuji dengan alat uji elektronik. Alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A. Ini. Jadi, larutan A dapat menyalakan lampu. Sedangkan apabila larutan B yang diuji, maka lampu tidak menyala. Saat B, lampunya tidak menyala. Tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa A, B, C, D, dan E. Oke, di sini kakak jelasin sedikit teorinya. Larutan elektrolit itu yang seperti apa? Ini penjelasan singkat terkait larutan non-elektrolit. Jadi larutan non-elektrolit itu larutan atau ketika suatu senyawa dimasukkan ke dalam air, maka senyawa tersebut tidak terionisasi. Ini senyawanya tetap berbentuk senyawa, molekul-molekul dari senyawanya. Ini dia tidak terionisasi. Akibatnya, karena tidak terionisasi, otomatis tidak ada reaksi di elektroda-elektrodanya, sehingga tidak menyalakan arus listrik. Ulangi, tidak menyalakan lampu. Nah, dan karena tidak ada reaksi di elektroda-elektrodanya, sehingga tidak muncul gelembung. Larutan elektrolit itu tidak menyalakan lampu dan tidak memunculkan gelembung. Untuk elektrolit lemah, ini dia ketika dilarutkan dalam air, senyawa tersebut akan terionisasi sebagian. Ini dia. Jadi pada gambar ada beberapa larutan yang masih berbentuk molekul seperti ini, molekul. Ada beberapa larutan yang terion. Ada ion positif sama ion negatif, kation sama anion. Nah, karena ada beberapa larutan yang terionisasi, maka akan terjadi proses reaksi di anoda sama katodanya, di elektroda-elektrodanya, sehingga akan menyalakan lampu. Nih, lampunya terang apa redup, Kak? Nah, karena cuma sebagian, ini nanti lampunya tidak menyala terang banget. Ya bisa dikatakan redup. Untuk gelembungnya, nah ini karena yang terionisasi sebagian, maka gelembung-gelembung pada elektrodanya itu juga sedikit. Untuk yang elektrolit kuat, nah ini dia terionisasi sempurna, jadi senyawa yang dimasukkan di dalam air dia bakalan terionisasi sempurna menjadi ion positif dan ion negatif, sehingga akan bereaksi pada elektroda-elektrodanya, sehingga akan menyalakan lampu dengan terang. Ini gelembungnya gimana, Kak? Gelembungnya otomatis dia karena terionisasi sempurna, maka gelembungnya akan banyak akibat reaksi di elektroda-elektroda ini. Ini bedanya. Jadi kalau non-elektrolit dia nyalanya tidak menyala lampunya, tidak ada gelembung, elektrolit lemah menyala redup, gelembungnya sedikit. Kalau elektrolit kuat, lampunya menyala banyak, gelembungnya banyak juga. Yang non-elektrolit tidak terionisasi, elektrolit lemah terionisasi sebagian, ion-ionnya jumlahnya sebagian saja. Kalau elektrolit kuat terionisasi sempurna, ion-ionnya banyak. Kita kembali ke soal. Nah, sekarang dilihat. Larutan A dapat menyalakan lampu. Larutan B, lampunya tidak menyala tapi ada gelembung. Nah, sekarang kita analisis untuk larutan A. Ketika lampu menyala, otomatis gelembungnya gimana? Otomatis gelembungnya pasti ada. Seperti penjelasan kakak sebelumnya. Sifatnya berarti gimana? Sifatnya elektrolit kuat. Untuk larutan B, gelembungnya ada, tetapi dia tidak menyala. Sifatnya gimana? Sifatnya berarti masuknya yang tengah ini. Loh kan yang tengah kan redup. Ya, ini mungkin
gelembungnya lebih sedikit lagi sehingga dia tidak mampu menyalakan lampu. Kan lampu seperti ini kan kadang ada voltasenya tertentu, jadi kalau belum mencapai itu ya dia nggak mau nyala. Mungkin hanya sedikit listrik yang dihasilkan sehingga dia tidak menyala. Sifatnya elektrolit lemah. Di sini dapat kita lihat untuk opsi A, larutan A elektrolit kuat dan larutan B non-elektrolit. A elektrolit kuat, B non-elektrolit. Ini salah. Karena yang B itu elektrolit lemah, bukan non-elektrolit, soalnya dia masih ada gelembungnya. Ada gelembung. Larutan A, yang B, larutan A non-elektrolit. Nah, ini jelas salah. Yang C, jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion larutan B. Yang elektrolit kuat, yang B elektrolit lemah. Larutan ion A, ionnya lebih besar. Nah, ini yang benar. Kita cek yang D, ion pada larutan A lebih sedikit. Oh, salah. Karena A elektrolit kuat, dia otomatis lebih banyak. Yang D salah. Yang E, jumlah ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan, ini juga salah. Oke, berarti ketemunya yang C. Selanjutnya, nomor 3. Dari percobaan daya hantar listrik beberapa larutan dalam air diperoleh data sebagai berikut. Larutan P, nyala lampu, dia menyala. Untuk larutan yang gelembung gasnya banyak. Berarti, langsung saja, larutan P menyala, gelembung gasnya banyak. Seperti yang penjelasan kakak sebelumnya, berarti dia termasuk elektrolit kuat. Larutan Q tidak menyala, tidak ada gelembung, berarti dia masuknya ya non-elektrolit. Larutan R, nyala lampu menyala, gelembung gasnya juga banyak, berarti elektrolit kuat. Untuk yang S, nyala lampu redup, gelembung gasnya banyak, redup, gelembung gasnya banyak. Berarti dia masuknya elektrolit lemah. Untuk yang T, dia tidak menyala, gelembung gasnya sedikit, maksudnya apa? Ya, maksudnya larutan T elektrolit lemah. Misal dibandingkan larutan S sama larutan T, yang lebih lemah itu yang mana? Yang lebih lemah itu yang T. Jadi misal ini kakak perjelas, ini mungkin kakak tambahin plus inilah. Nah, ini kalau ini plus 2, berarti yang ini cuma plus 1. Oke, seperti ini. Nyala lampu S karena gelembungnya lebih banyak, meskipun nyala lampunya redup, berarti dia sifatnya atau ion-ion dalam larutannya dia lebih banyak daripada larutan T. Oke, sekarang langsung di opsinya. Pernyataan yang benar adalah larutan A. P elektrolit lemah. P elektrolit lemah. Salah, karena P itu elektrolit kuat. Yang B, Q non-elektrolit. Q non-elektrolit ini benar. Yang C, R elektrolit lemah. R elektrolit lemah, bukan. Dia elektrolit kuat. S elektrolit kuat, bukan. T non-elektrolit juga bukan. Oke, ketemu jawabannya berarti yang B. Bisa dipahami kan? Ini materinya tidak begitu susah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Di antara pasangan senyawa berikut, yang dalam keadaan padat tidak mengantarkan listrik, tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat mengantarkan listrik adalah A, B, C, D, dan E. Ini seperti yang tadi penjelasan kakak di nomor 1. Jadi ketika dia padat, keadaan padat, dia tidak mengantarkan listrik, tapi keadaan cair dan larutan, dia dapat mengantarkan listrik. Oke, kita munculkan yang tadi. Ini. Padat, dia menghantarkan listrik. Ulangi, padat tidak menghantarkan listrik. Ini. Semuanya padatan tidak menghantarkan listrik.
Cair dan larutan menghantarkan listrik. Cair dan larutan menghantarkan listrik. Oh, berarti dia masuknya yang ini. Berarti senyawa ionik. Oke. Karena padatan tidak menghantarkan listrik, cairan dan larutan dia menghantarkan listrik, berarti masuknya senyawa ionik. Nah, sekarang kita cek masing-masing senyawa mana yang termasuk senyawa ionik. Opsi A, NaCl dan HCl. Kita tahu bahwa senyawa ionik itu senyawa atau senyawa yang terbentuk dari ikatan kation sama anion, logam sama non-logam. Nah, ini NaCl dan HCl. NaCl itu termasuk senyawa ionik karena dia berasal dari ikatan logam dan non-logam Na dan Cl. Untuk HCl itu ikatannya ikatan kovalen seperti yang tadi dijelaskan di nomor 1 ya. Berarti yang A ini bukan. Yang B, KCl dan NaCl. KCl termasuk senyawa ionik? Ya. KCl ini termasuk senyawa ionik karena dia berasal dari logam, ion logam K dan Cl atau kation K plus sama Cl min. Kebanyakan senyawa ionik itu kalau kita bisa teliti, kita bisa ingat-ingat buat acuan, dia berasal dari golongan. Untuk kationnya berasal dari golongan 1, 2, dan 3. 1A, 2A, dan 3A. Yang di depan sebagai kation berarti dia bisa digolongkan senyawa ionik. Untuk H bukan loh. H kan golongan 1. K. Ya, untuk H itu pengecualian. Jadi mulai lithium, Li ke bawah. K ini golongan 1, Na juga golongan 1, maka dia termasuk senyawa ionik. Ini jawabannya B. C kita cek. C, nah ini HCl. HCl itu bukan. Berarti ini bukan. KCl iya, tapi HCl bukan. Yang D, ada HCl juga bukan. CCl4, ini juga bukan. CCl4 itu masuknya ikatan kovalen. E, CCl4, ikatan kovalen juga. Berarti ini D sama E juga bukan. Ketemunya yang B. Lanjut. Senyawa H2SO4 di dalam larutan berair akan terionisasi dengan reaksi ini mudah sekali. Jadi H2SO4 itu ini akan terionisasi menjadi H+, 2H+, dan SO4 2-. Ini hanya ada 2 H+. Jadi loh, Kak, kenapa nggak H2+? H itu muatannya +1. Jadi kalau ini hanya ada 2, berarti nanti yang 2 masuknya dia di koefisien atau di depannya. H+, karena di sini ada 2, berarti nanti koefisiennya ada 2. 2H+, sama SO4 2-. Muatannya kok bisa 2-, Kak? Ya, dari sini. Jadi suatu senyawa itu kan muatannya 0. Total muatannya. Nah, 2H+, H+ ini plusnya 1, karena koefisiennya 2 berarti jadi +2, ini kan dikali ini. Sehingga SO4 2-, biar netral atau muatannya 0, ini punya 2+, SO4-nya berarti muatannya 2-. Ini nanti 2+, dan ini 2, 2-. 2+, 2-, jadi nanti 0. Opsinya yang mana? A, B, C, D, E. Ya, yang jawabannya yang A. Oke. B, salahnya di sini 4. Nah, ini bukan. Yang C di 2H+nya juga bukan. D juga bukan. Yang E. Yang sini, Kak, H2+. Ini juga bukan. Jadi, H2 muatannya bukan plus, dia malah H2 itu netral. Jadi bukan. Oke, ketemunya yang A. Oke, 5 soal telah kita bahas semuanya. Bila ada yang dibingungkan, bisa komen di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.